Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Saya Erwin Syah kembali menjumpai Anda di Dialog Publika. Kali ini kami akan membahas terkait dengan tema wujudkan Kota Samarinda bebas kumuh. Kita tahu bersama pemirsa sejak tahun 2020 sejumlah program dari pemerintah Kota Samarinda sudah dilakukan begitu untuk menanggulangi kawasan kumuh ini, dan dari 2020 lalu saja sudah berkurang sekitar 30% kawasan kumuh yang ada di Kota Samarinda. Lantas seperti apa program berkelanjutan dari pemerintah Kota Samarinda untuk menangani permukiman kumuh yang masih ada, masih kita temukan begitu di Kota Samarinda ini, apalagi juga sejumlah program, salah satunya program Kota Tanpa Kumuh, program Kotaku juga menjadi salah satu program andalan yang terus digalakan oleh pemerintah Kota Samarinda. Seperti apa progresnya dan program ke depan dari Pokja Kotaku ini akan kami bahas di Dialog Publika dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Kalimantan Timur. Di samping kiri saya ada Bapak Ananta Faturozi, Kepala Bapeda Litbang Kota Samarinda. Selamat sore Pak Ananta. Assalamualaikum, sore. Waalaikumsalam. Selanjutnya juga hadir Pak Subandi, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda. Selamat sore Pak Subandi. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan tamu yang ketiga pemirsa adalah Pak Dana Adi Sukma, pengamat permukiman. Selamat sore. Selamat sore. Mas Dana ya. Kabar baik. Kabar baik, Oke. Alhamdulillah. Baik. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga akan mengundang Anda untuk berpartisipasi di layanan telepon interaktif 0541 737 005 jika Anda ingin menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan tema yang kami bahas di Publika sore ini. Dan sebelum kami awali Publika, kami mulai Publika, ada satu tayangan pengantar yang sudah kami siapkan. Mari kita saksikan bersama berikut ini. Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya dalam mengurangi kawasan kumuh yang ada di kota tepian. Hingga saat ini masih ada 42,51 hektar kawasan kumuh. Jumlah ini berkurang dibandingkan tahun 2020 lalu yang mencapai 69,9 hektar, berkurang sekitar 30%. Berkurangnya kawasan kumuh Samarinda ini sebagai dampak dari upaya pemerintah Kota Samarinda dan instansi lainnya dengan sejumlah program yang telah berjalan, termasuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau Probebaya. Penyelesaian kawasan kumuh terus dilakukan secara bertahap. Pokja Kotaku memiliki peranan dalam koordinasi dengan pemerintah, kelurahan, dan kecamatan sebagai perwakilan Pemkot Samarinda di lingkungan masyarakat. Terlebih, pihak kelurahan dan kecamatanlah yang mengerti situasi dan kondisi warga mereka. Kembali pada konsep nyata dalam mewujudkan program Kota Tanpa Kumuh, di antaranya masyarakat mempunyai akses terhadap air bersih, masyarakat mempunyai sanitasi yang layak hingga tercapai 0% tanpa permukiman kumuh. Hal ini dapat diwujudkan jika pemerintah mampu dan sesuai dengan koridor program, dan diharapkan nantinya ada peningkatan kebijakan program di daerah dalam penanganan kumuh. Membangun infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan perkotaan dengan sendirinya mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Langkah ini agar dapat mengurangi luasan kawasan yang dikategorikan sebagai pemukiman kumuh secara perlahan. Melalui program Kotaku yang merupakan salah satu bentuk kolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh di Samarinda. Apakah pemerintah terus berupaya dan bergerak cepat dalam penurunan kawasan kumuh hingga terwujud Kotaku? Saksikan selengkapnya dalam Dialog Publika. Ya, demikian
video pengantar untuk Publika sore ini, pemirsa, kami mulai saja Publika dengan tema wujudkan kota Samarinda bebas kumuh. Saya ingin ke Mas Dana terlebih dahulu, seorang pengamat permukiman. Mas Dana, mungkin kita juga ingin mengetahui lebih jelas terlebih dahulu begitu terkait dengan definisi permukiman kumuh ini seperti apa, Mas, kondisinya? Ya, terima kasih. Ini satu hal yang menarik. Terima kasih kesempatannya, luar biasa bisa hadir di forum seperti ini, membahas mengenai permukiman kumuh. Pertama, memang permukiman kumuh banyak versi. Secara definisi memang banyak, dari si ahli apa banyak. Mungkin bisa dilihat secara visual, bisa juga dilihat secara numerik, dari angka, dari hitungan, ukuran, struktur, dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita mendefinisikan kumuh dari satu hal, yaitu kenyamanan. Rata-rata memang orang melihat permukiman kumuh tidak nyaman. Bahkan kita sendiri melihat toilet di rumah kita, kamar mandi tidak bersih saja itu dianggap kumuh. Maka sebetulnya definisi kumuh secara kawasan itu adalah definisi kawasan permukiman ataupun perumahan yang memiliki infrastruktur dasar yang terdapat di situ yang memang di bawah standar. Misalnya lebar jalan tidak sesuai standarnya, air minum yang dikatakan air minum layak minum seperti apa, sanitasi memang tidak berbau atau dikelola dengan baik, dibuang kembali ke lingkungan juga memang yang kualitasnya bagus. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, sekali lagi kalau memang sesuai aturan, memang kita punya paling tidak ada 7 kriteria, mulai dari bangunan gedung, drainase, jalan, dan lain sebagainya, sampai ke aspek proteksi kebakaran. Secara definisi memang begitu. Nah, ini juga kalau memang dilihat lebih mikro lagi dalam satu bangunan rumah, memang aspek kekumuhan juga bisa banyak dilihat di dalam rumahnya sendiri, pencahayaannya bagaimana, atapnya bagaimana, lantai dan dindingnya seperti apa. Nah, itu paling tidak indikator kekumuhan bisa dilihat dari aspek tersebut begitu. Iya, setidaknya 7 kriteria utama begitu ya untuk satu pemukiman bisa dikatakan kumuh. Saya ingin ke Pak Ananta, Kepala Bapeda Litbang Kota Samarinda. Pak Ananta, di video pengantar tadi kita sudah saksikan 42,51 hektar kawasan kumuh saat ini begitu Pak, yang masih tersisa di 2023, sementara dibandingkan 2020 lalu mencapai 69,9 hektar. Berkurangnya sekitar 30%. Ini cukup besar juga, boleh dikatakan luar biasa capaian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Saat ini mungkin bisa disampaikan Pak, bagaimana progres terkini dan lokasinya juga kita ingin tahu di mana saja begitu kawasan-kawasan yang masih dianggap kumuh dan diupayakan untuk bisa lebih baik lagi kondisinya. Baik, jadi kalau progres saat ini sebenarnya kita memulainya itu dari tahun 2015. Pemerintah kota sudah mengesahkan kawasan kumuh itu di 2015. Itu luasannya sampai dengan 539,15 hektar. Nah, jadi itu berjalan sampai dengan di 2020 kita bisa menyisakan kawasan kumuh itu di 70,51 hektar. Sampai di 2002 sekarang itu kita sudah berhasil mengurangi sampai sisa dari kawasan kumuh yang ada di Kota Samarinda itu sekitar 42,51 hektar. Dan upayanya ya kami melalui beberapa program-program kegiatan yang ada di pemerintah Kota Samarinda sendiri dan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Kaltim. Itu. Lokasinya juga mungkin Pak bisa disampaikan di mana saja. Oke. Lokasi sebagian besar itu kawasan kumuh yang ada di Kota Samarinda itu berada di tepi sungai, anak-anak sungai Mahakam. Antara lain itu ada di Karangumus 1, Karangumus 2, di Sungai Karangasem Kecil, dan ada sebagian di seberang, dan ada sebagian juga di Palaran. Jadi kisarannya ya seperti itu. Dan ini itu tadi dengan kita melakukan pemetaan dan penanganan sehingga terakhir kita masih dapat sampai dengan 42,51 hektar sisanya seperti itu. Sisanya ya. Baik, ini kita tahu ada kelompok kerja Kotaku juga Pak ya, Kota Tanpa Kumuh. Mungkin bisa disampaikan Pak seperti apa programnya dan siapa saja yang terlibat dalam kelompok kerja ini? Baik, Kotaku ini tim sebenarnya tim koordinasi
Nah, kebetulan Bapeda sebagai pelaksana tim ketua, jadi mengkoordinasi beberapa OPD. Nah, OPD antara lain di situ adalah PUPR, Perkim, DLH, Perhubungan, Dinas Sosial, ada beberapa dinas lagi, ada juga dari Perumdam, Tirta Kencana, ada dari masyarakat dari Kota Samarinda itu sendiri. Jadi ada beberapa OPD yang memang terkait seperti itu. Tapi untuk yang akan datang kita akan upayakan lagi dengan adanya forum. Nah, forum ini nanti akan melibatkan masyarakat swasta selain dari OPD pemerintah seperti itu. Iya, bahkan pihak swasta akan terlibat begitu Pak ya? Ya. Ya. Nanti akan saya tanyakan juga ini dalam konteks apa begitu keterlibatan pihak swasta. Saya ingin ke Pak Subandi. Pak Subandi mungkin bisa disampaikan Pak. Ini kita patut apresiasi ya Pak. Keberhasilan pemerintah Kota Samarinda saat ini sudah berkurang sekitar 30% dari 2020 sampai sekarang. Masih tersisa memang, tapi upaya nyata sudah digencarkan salah satu dengan kelompok kerja Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku tadi. Seperti apa tanggapannya Pak? Ya, pertama-tama saya mengapresiasi dengan tim kerja kelompok kerja ini. Yang jelas penurunan angka kawasan kumuh itu berkurang secara signifikan ya. Artinya sekarang masih kisaran 40 sampai 50 hektar Pak ya. 42 hektar kurang lebih ya. Ini pertama apresiasi. Kedua, yang jelas saya berharap karena begitu banyak keterlibatan OPD-OPD terkait, kemudian lintas OPD terkait, tentunya di sini untuk mempercepat proses Kotaku ini ya, menekan angka Kotaku supaya segera selesai. Ini yang paling penting menurut saya. Jangan sampai ada ego sektoral ya. Yang jelas biasa sesama OPD ini terkadang dalam tanda petik masing-masing ada kepentingan, bukan kepentingan apa terkait dengan tupoksi masing-masing ya. Pertama itu yang jelas meningkatkan sinergisasi lapangan, melibatkan koordinasi, melibatkan seluruh stakeholder di lapangan, karena ini kaitannya dengan masyarakat, tentunya dampak sosial harus kita pikirkan ya, untuk mempercepat proses ini. Yang paling penting itu tadi koordinasi, kemudian sinergitas sesama stakeholder, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri, supaya semuanya masyarakat itu memiliki persepsi yang sama bahwa Kotaku ini, Kota Tanpa Kumuh ini penting untuk kesehatan, untuk harapan hidup, untuk hidup layak di kota ini ya, demi tercapainya kota yang nyaman sesuai dengan tagline kita, kota tepian, nyaman, rapi dan lain sebagainya itu ya. Saya kira itu Mas Irwan. Baik, ini menjadi catatan penting juga koordinasi yang solid begitu Pak. Betul, itu penting. Anggota kelompok kerja Kotaku ini. Saya ingin kembali ke Mas Dana, ini terkait dengan upaya juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda saat ini untuk menanggulangi atau menangani kawasan kumuh ini. Kalau dilihat sendiri seperti apa sih dari perspektif pengamat permukiman begitu? Apakah sudah tepat jalan yang ditempuh oleh Pemkot Samarinda ini, dan apa mungkin yang bisa menjadi catatan dan juga masukan bagi pemerintah kota? Ya, pertama kita perlu apresiasi atas upaya yang sudah dilakukan pemerintah kota, tentu dengan dukungan DPRD juga. Dari luasan 500 sekian hektar turun menjadi 40 sekian hektar di hampir seluruh kota di Indonesia. Capaian itu termasuk capaian tertinggi. Dari ratusan hektar turun ke 40 sekian hektar itu tertinggi, dan itu perlu kita apresiasi. Kalau dukungan-dukungan secara infrastruktur, dukungan pemberdayaan masyarakat, bahkan sebelum ada intervensi dari pusat, pemerintah Kota Samarinda sudah melakukan banyak sekali upaya, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, bantuan, bahkan mungkin upaya-upaya seperti penanganan rumah tidak layak huni pun sudah dilakukan jauh sebelum turun itu, sehingga akuisisi, pelaksanaan pembangunan menjadi dukungan penting. Nah, yang perlu dilakukan, diperkuat kembali selain pembangunan infrastruktur adalah pengendalian pembangunan. Ini yang beberapa daerah sulit melakukan. Ada giumnya ya, kita pintar membangun tapi lupa merawat. Nah, Samarinda sudah melakukan banyak hal, pembangunan sudah, pengendalian juga sudah. Hanya memang kalau sudah mencapai nol, bagaimana tetap bertahan nol, itu yang sulit. Yang perlu dilakukan adalah pengendalian. Upaya-upaya pengendalian banyak.
sekarang sudah dilakukan upaya pengendalian dengan tidak boleh ada lagi kanan kiri sungai itu permukiman. Iya. Ya, Pak Wali juga sudah melakukan banyak hal di tepian Karangmumus. Tempo hari Bapak Wali Kota juga ke Sungai Karangasem Besar. Ini juga perlu disorot lagi. Ini hal yang penting di bagian barat kota. Ternyata memang banyak permukiman yang secara kondisi tidak terawat. Nah, pengendalian bisa dilakukan banyak. Yang pasti adalah kebijakan. Yang kedua adalah upaya pemberdayaan masyarakat. Ini adanya Probobaya sangat signifikan membantu. Paling tidak menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat. Itu yang sulit. Kalau konsumsi makanan oke, tapi hidup di lingkungan rumah dan tetangga yang sehat, ini jauh sekali dampaknya. Sebelum ada Probobaya dan setelah adanya Probobaya sangat mendukung sekali, khususnya dalam aspek pengendalian. Ini yang perlu ditekankan terus dan terus konsisten di masa mendatang. Iya, baik, ini semakin menarik perbincangan kita. Kita akan jeda sejenak, pemirsa. Usai pariwara berikut, Publika akan kembali. Tetaplah bersama kami di TVRI Kaltim. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika, masih membahas mengenai wujudkan Kota Samarinda bebas kumuh. Kami juga masih mengundang Anda di nomor telepon 0541 737 005. Sementara itu kami lanjutkan perbincangan ini. Saya ingin ke Pak Ananta, Kepala Bapeda Litbang Kota Samarinda. Mungkin bisa ditanggapi tadi Pak Mas Danang sudah menyampaikan memang ini sudah capaian yang sangat positif begitu, namun langkah selanjutnya bagaimana menjaga kondisi yang sudah terjaga ini, yang sudah bebas kumuh ini bisa tetap seperti itu begitu, tidak ada lagi daerah-daerah kumuh baru yang tercipta. Seperti apa Pak Ananta? Baik, terima kasih. Jadi saya memulainya dari tadi tugas dan fungsi dari Pokja Kotaku, bahwa kami itu mengkoordinasikan OPD, mensinkronkan program-programnya dan mengarahkan ke bagaimana penyelesaian terhadap penanganan kawasan kumuh. Nah, seperti itu. Nah, di dalam hal ini ada PUPR. Tadi saya bilang PUPR itu bukan hanya fokus pada pekerjaan yang mengarah ke penyelesaian kawasan kumuh, tapi di banjir pun mereka bisa beririsan. Nah, penanggulangan banjir seperti yang bisa saya contohkan, itu ada yang kita normalisasi sungai. Nah, dengan menormalisasi sungai, kita harus menyelesaikan masalah sosialnya. Nah, jadi dari program pengendalian dengan masalah sosial itu kita selesaikan sehingga bisa mengurangi. Setelah itu ada program sanitasi dan lain sebagainya, yang itu untuk meningkatkan kualitas dari pemukiman itu sendiri. Nah, setelah itu dari Perkim juga ada itu terkaitan dengan bedah rumah. Kita ada 234 rumah yang rencana kita lakukan di tahun 2023 ini untuk meningkatkan kualitas dari rumah itu sendiri. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak Dana, menyelesaikan salah satu indikatornya adalah bagaimana menata bangunan. Nah, setelah itu di programnya PU juga drainase kita juga sampai ke arah ke kawasan kumuh tersebut. Jadi kita akan perbaiki drainase yang ada di kawasan kumuh. Setelah itu ada kegiatan dinas sosial. Dinas sosial itu core-nya adalah mengentasan kemiskinan. Nah, mengentasan kemiskinan itu juga kita mengarah ke warga miskin yang notabene kebanyakan itu ada di kawasan kumuh, sehingga apa tujuan dari peningkatan kemiskinan adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, dengan mereka meningkat ekonominya, mereka bisa menata bangunannya, bahkan sampai ke lingkungannya. Nah, itu harapan kita ke depan. Lalu, nah yang terakhir ini adalah yang besar pengaruhnya itu, dan kita yakin ke depannya akan lebih cepat lagi pengurangan. Bahkan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Dana tadi, itu bisa menjaga itu yang namanya program Probobaya. Di mana program Probobaya ini langsung melibatkan masyarakat. Artinya masyarakat yang merasa memiliki kegiatan dia di lingkungan dia. Nah, itu diarahkan dengan ada dua kegiatan, yaitu pelaksanaan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Infrastruktur mereka akan memperbaiki lingkungannya, dan pemberdayaan masyarakat itu selain meningkatkan ekonomi masyarakatnya, juga bagaimana mereka bisa menjaga lingkungannya. Nah, dan ini akan terus berlanjut. Setiap tahun kita lakukan atau kita anggarkan untuk kegiatan Probobaya ini. Nah, di samping itu juga kita bisa
bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat melalui program Probaya ini terkait dengan kawasan kumuh itu sendiri. Karena sesuai dengan apa visi misinya wali kota, bagaimana kita menjadikan kota Samarinda ini untuk menjadi kota yang layak huni, berwawasan dan ramah lingkungan, seperti itu. Jadi ini akan terus kita lakukan, mulai baik itu dari proses pembangunannya sampai dengan pembebasan kawasannya dari kawasan kumuh sampai dengan penjagaannya. Jadi lebih luas di Probaya ini, begitu. Iya, baik. Masih ke Pak Nanto, ini mengenai pengurangan kawasan kumuh di Samarinda sendiri, secara sederhana yang dipahami oleh masyarakat luas adalah ini kegiatannya tentu relokasi, begitu Pak ya. Nah, relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh kemudian dipindahkan ke lokasi yang lebih layak seperti itu. Nah, ini juga tentu perlu adanya perencanaan terkait dengan daerah pemukiman baru yang menjadi lokasi baru bagi masyarakat yang direlokasi tadi, begitu Pak. Dipindahkan tadi dari tempat kumuh ke lokasi yang lebih baik. Nah, ini bagaimana Pemkot Samarinda memetakan terkait dengan lokasi baru untuk permukiman warga ini? Jadi secara spesifik kita tidak ada lagi untuk relokasi langsung seperti itu. Tapi kita menyiapkan membuka kawasan pemukiman. Artinya mengarahkan melalui RT RW dan yang ada itu sebenarnya kita selain merelokasi juga menata. Nah, jadi tidak ada mesti harus kita relokasi, tapi kawasan kumuh kalau kita tata dengan baik atau kita hilangkan dari negatifnya indikator-indikator tadi, itu akan merubah juga kawasan itu yang tadinya kumuh menjadi kualitasnya lebih baik, seperti itu. Iya, baik. Sebelum Pak Subani, saya masih ingin ke Pak Nanta. Ini termasuk juga masalah pendekatan begitu kepada masyarakat yang saat ini masih tinggal di kawasan kumuh. Pendekatan seperti apa begitu yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda Pak agar mau bersedia dipindahkan ke lokasi yang lebih baik lagi begitu? Ya, jadi kita melalui kelurahan dan kecamatan meminta kepada warga, sampai kita mensosialisasikan. Nah, tadi yang saya bilang, Probaya ini yang sebenarnya ujung tombaknya, karena kita sudah langsung melibatkan RT. Nah, dari RT itulah kita samping memberikan mereka program kegiatan yang mereka lakukan sendiri dan bahkan mereka kerjakan sendiri dari lingkungan masyarakatnya. Nah, itu otomatis mereka akan menjaga dari hasil apa yang mereka buat di lokasi mereka sendiri. Nah, dengan itu akhirnya mereka juga akan merasa memiliki, dan itu tadi tidak perlu banyak kami lagi mengarahkan, mereka udah tahu. Nah, jadi mulai di Probaya inilah wacana atau wadah dari kita untuk mensosialisasikan. Artinya dengan mereka kita beri program infrastruktur yang mereka lakukan sendiri, itu mereka kan memperbaiki lingkungannya masing-masing, seperti itu. Akhirnya ada kesadaran begitu, inisiatif dari masyarakat sendiri begitu Pak ya, untuk memperbaiki kondisi lingkungan, tempat tinggal dan sebagainya. Baik, Pak Subani, mungkin ada juga tanggapan ini dukungan DPRD Kota Samarinda, mungkin dari segi anggaran juga kita ingin tahu seperti apa Pak untuk penanganan kawasan kumuh ini. Sebelum ke anggaran, saya mengulang lagi yang sampaikan beliau tadi bahwa yang paling penting untuk mempercepat proses ini adalah membangun mindset ataupun kesadaran masyarakat tadi itu bahwa pentingnya kota yang bersih, kebalikan dari kota kumuh kan gitu ya. Pentingnya hidup sehat, hidup layak dan lain seterusnya tadi. Nah, tadi ada pertanyaan yang menarik atau statement dari Pak Dana bahwa ketika sudah nol nanti seperti apa menjaganya, ini yang lebih penting ya, karena menjaga itu ternyata lebih susah, mempertahankan itu lebih susah. Jangan sampai kemudian kita tahu siklus panjang ini ya, dari relokasi Parang Mumus yang sekian lama, bagaimana dampak sosialnya, bagaimana di situ dihadapi masyarakat dengan demo-demo, dengan berbagai macam, tidak kecil biaya yang dikucurkan. Kemudian ini bisa tertata dengan baik, tapi di hulunya atau di tempat yang lain muncul yang baru-baru. Nah, ini yang paling PR kita paling penting
krusial yang harus dijaga oleh Pemkot ini. Tentunya melalui LP-LP seperti disampaikan beliau tadi, program berubaya ini harus betul-betul menekankan di bidang ini, di titik ini. Jangan sampai kemudian di lingkungan LP-LP di Samarinda yang mana masih terdapat tempat-tempat kumuh tadi, itu masih contoh yang paling sederhana. Masih ada kita jumpai orang membangun di pinggir sungai, kan begitu. Ini harus stop, harus zero per hari ini. Tidak boleh lagi masyarakat yang membangun rumah di pinggir sungai. Ini salah satu contoh nyata. Nah, ini peran serta aktif RT kelurahan setempat, masyarakat. Ya, ini harus dibangun mindsetnya harus dibangun, persepsi yang sama, tanggung jawab yang sama, supaya ini tidak terjadi lagi. Jangan sampai biaya yang besar ini keluar lagi. Jadi ada karang mungus jilid 2, jilid 3 dan seterusnya. Jangan sampai itu ada lagi. Nah, kemudian terkait anggaran tentunya Kotaku ini selain APBD kita juga ada, Banki juga ada. Ini juga disupport dari kementerian kan Pak ya. Kalau nggak salah begitu Pak Nanta ya, dari pusat juga ada Mas saya. Artinya kalau selama ini di lembaga DPRD Kota Samarinda itu kalau terkait anggaran kebutuhan Kota Samarinda ini kita kan memang tidak pernah kemudian menghalang-halangi. Selagi itu untuk pembangunan Kota Samarinda, untuk kebaikan Kota Samarinda, ya kita selalu setujui selama ini kan seperti itu. Adapun kalau pos per OPD itu kita serahkan ke Pemkot Samarinda yang mengaturnya. Tapi yang jelas dari kami mendukung sekali kegiatan ini, dan ke depan tentunya akan lebih perhatian lagi. Tapi yang penting ingin saya sampaikan, kita bagaimana membangun kesadaran masyarakat tadi supaya rasa memiliki Samarinda ini bagaimana sampai ke hati-hati masyarakat semuanya, supaya apa? Seperti yang saya bilang di depan tadi, kota yang nyaman tadi segera terrealisasi di Samarinda. Kurang lebih gitu ya. Iya, baik. Saya ke Mas Dana. Mas Dana, ini terkait dengan lebih jauh kita akan berbicara mengenai penataan kota Samarinda sendiri seperti itu ya. Kalau Mas Dana lihat seperti apa sih yang bisa dilakukan pemerintah Kota Samarinda? Kalau ideal mungkin berat mencapai 100% ideal begitu. Namun dengan kondisi yang ada saat ini, upaya dari pemerintah kota penanganan kawasan kumuh, termasuk juga sejumlah kegiatan pembangunan di daerah ini, di Kota Samarinda ini, seperti apa sih yang bisa dicapai, yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda, yang visible begitu untuk dilakukan agar sama-sama dirasakan juga begitu Pak Subandi oleh masyarakatnya, segala lapisan, tidak hanya menengah atas, misalnya masyarakat menengah bawah pun juga bisa merasakan kenyamanan tinggal di Kota Samarinda ini. Iya, pertama yang perlu dibangun untuk menangani kawasan kumuh, spesifik pada kawasan kumuh adalah penyamaan persepsi. Pertama, penanganan kawasan kumuh tidak boleh dibangun sendirian. Tidak boleh dibangun hari ini lalu besok lupa. Maka yang pertama adalah terpadu dan berkelanjutan. Ini harus dilakukan oleh seluruh pihak. Pemerintah kota dengan seluruh OPD-nya, DPRD, setiap saat dikawal, beliau-beliau punya dapil dan lain sebagainya. Masyarakat swasta, pengusaha, mereka punya peran. Bahkan pengusaha tingkat kecil pun dengan nurut pada aturan perizinan itu sebetulnya bagian dari pengurangan kawasan kumuh. Yang keempat yang nggak kalah penting adalah masyarakat kita sendiri. Diri pribadi itu harus menganggap bahwa, yang kedua yang menganggap bahwa kawasan kumuh adalah public enemy. Ini musuh bersama. Bukan permukimannya, tetapi kekumuhan, aspek-aspek kekumuhan yang menyebabkan kumuh itu adalah musuh kita bersama. Kalau musuh dan bersama, maka akan ditangani bersama, tidak dengan sendirian. Yang paling penting juga lainnya adalah merubah pola pikir. Kita tuh selalu buang sampah ke sungai, dan penduduk yang tinggal di sungai secara umum di Samarinda itu selalu dapurnya di belakang. Mereka nggak ingin buang sampah di depan, ketahuan tetangga malu. Tapi kalau buang sampah ke belakang, mereka nggak malu. Belakangnya sungai. Maka yang harus dilakukan perlahan, itu adalah merubah pola pikirnya, merubah hidupnya. Bahwa kalau buang ke depan saja tidak boleh, belakang pun tidak boleh. Sama pola-pola curang itu kan curang sebetulnya, melanggar hukum alam itu. Membuang sampah sembarangan itu melanggar hukum alam. Mungkin di beberapa gerai makanan sudah mulai dibiasakan.
Kalau habis makan ya dibenahi sendiri, sampahnya dibuang, tempatnya dikembalikan. Itu kebiasaan yang mudah sebetulnya. Maka kalau itu saja bisa dilakukan, hal-hal yang sifatnya pengurangan sampah dari individu itu mudah dilakukan. Lalu penanganan kumuh lainnya gimana? Kalau penanganan rumah tidak layak huni sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Tadi disampaikan nominalnya ratusan rumah akan dieksekusi tahun ini melalui anggaran pemerintah kota untuk rumah tidak layak huni. Yang upaya dilakukan paling penting adalah seperti yang saya sampaikan, pengendalian. Pengembang-pengembang baru yang masuk kalau nurut sama izin maka rumahnya bagus kok. Nggak akan ada dia buang air limbah cairnya ke paret, lalu nggak akan ada. Karena dalam sistem perizinan pun lengkap. Kalau mau bangun rumah sehat itu begini. Kalau mau bangun rumah yang layak huni dan nyaman huni itu begini. Karena kriteria layak adalah kondisi fisik, nyaman adalah kenyamanan masing-masing. Mungkin ada orang yang nggak suka terlalu banyak sinar matahari, maka dia harus begini karena ada kelemahan, disabilitas dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu diperhatikan untuk penanganan kawasan kumuh, bahkan sampai tingkat yang paling kecil. Menurut saya itu yang paling penting. Iya, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini kepada para narasumber dan juga pemirsa. Jangan kemana-mana, masih ada segmen terakhir usai pariwara berikut. Tetaplah di Publika. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika dengan tema wujudkan Kota Samarinda bebas kumuh. Kami sudah berada di segmen terakhir. Kami lanjutkan perbincangan ini. Saya ingin ke Pak Ananta. Kalau berbicara mengenai kawasan kumuh dan juga kesadaran masyarakat, ini kita tahu kaitannya erat sekali dengan perekonomian begitu Pak ya. Ini juga masalah ekonomi, boleh dikatakan masyarakat yang kurang mapan begitu yang kita tahu memenuhi kawasan kumuh ini. Seperti apa Pak upaya di bidang ekonomi sendiri, perlu penanganan juga, perlu ada campur tangan pemerintah Kota Samarinda terkait hal ini, selain tentunya sosialisasi seperti itu. Bagaimana tanggapannya Pak? Bagaimana yang saya sebutkan tadi, ada yang namanya program pengentasan kemiskinan. Itu ada di leading sectornya di dinas sosial, tapi juga itu dikeroyok oleh bermacam OPD. Karena pengentasan kemiskinan ini tidak hanya terkait dengan ekonomi pribadinya, tapi bagaimana rumahnya juga, lingkungan, air bersih, hampir sama sebenarnya, ini beririsan. Nah, jadi untuk tahun ini kita sudah lakukan koordinasi untuk bisa mengarahkan program pengentasan kemiskinan itu untuk OPD-OPD. Nah, sekali lagi kami mengkoordinasi dan mensinkronkan program-program kegiatan untuk bisa meningkatkan mengentaskan dari kemiskinan itu. Itu tujuannya dari program pengentasan kemiskinan. Karena sudah ada perintah dari Presiden untuk kita harus zero masyarakat miskin ekstrim namanya. Itu kalau di Samarinda ada sekitar 8.000 jiwa yang yang menjadi masyarakat miskin ekstrim. Nah, tapi ini akan kita keroyok. Nah, itu tadi dengan program-program yang ada yang seperti yang saya sebutkan tadi. Dan sekali lagi di program Probebaya inilah yang kita akan terus fokuskan, karena di program Probebaya ini ada yang namanya kita melatih masyarakat untuk menjadi pengusaha. Itu juga berkaitan dengan program unggulan wali kota yang lain untuk meningkatkan atau membuat 10.000, menciptakan 10.000 entrepreneur. Nah, ini kita arahkan ke masyarakat miskin yang memang sesuai dengan kriterianya, sehingga kita dapat menyelesaikan program unggulan wali kota, kita bisa menyelesaikan pengentasan kemiskinan, bahkan terikut juga dengan yang kita bahas sekarang terkait dengan kawasan kumuh dan drainase dan lain sebagainya. Jadi ini sudah kita coba untuk mensinkronkan, memfokuskan arah dari kegiatan yang kita biayai. Bahkan ini sudah akan kita rancang sampai dengan masa berakhirnya Bapak Wali Kota.
Seperti itu. Dan itu insya Allah kita akan segera selesaikan. Seperti itu. Ya, program unggulan wali kota juga begitu terkait dengan penataan kota Samarinda, Pak ya. Pak Subadi, ada tanggapan juga Pak, ini dari diskusi kita tadi, kemudian juga kita tahu kalau sebagian besar kawasan kumuh yang ada di kota Samarinda ini adalah kawasan hijau yang memang bukan untuk tempat pemukiman, tapi dibangun oleh masyarakat begitu Pak. Ini seperti apa tanggapannya? Ya, itu tadi disampaikan bahwa kawasan kumuh ini sebagian besar kan itu kawasan hijau yang semestinya tidak layak, tidak boleh masyarakat itu membangun di atasnya ya. Kemudian yang saya sampaikan tadi, membangun persepsi, membangun kesadaran itu nomor satu ya. Ini yang saya selalu mengulang-ulang ini, karena kalau membangun karakter manusia ini kan lebih sulit daripada membangun bangunan ya. Membangun bangunan hari ini bangun, yang penting ada anggarannya jadi. Nah, cuma membangun karakter manusia ini, mohon maaf, masyarakat itu ya, kalau sudah terbiasa itu memang susah merubahnya. Nah, ini kembali lagi kesadaran masyarakat ini yang harus terus-menerus kita bangun, kita edukasi ya. Dan kemudian setelah itu nanti selesai tentunya ini kita sadarkan, tadi ada kaitannya ekonomi ya, ekonomi. Nah, saya apresiasi, saya termasuk yang gencar mempromosikan, mengkampanyekan Probebaya ini. Bagaimana Probebaya itu ketika masih kampanye pun sebelum jadi wali kota, bahwa ini dari sisi ekonomi itu di sana ada pemberdayaan, Probebaya ini ada namanya pemberdayaan. Nah, di situ tadi disampaikan Pak Ananta, ada capaian-capaian yang diinginkan Bapak Wali Kota, sudah target itu 10.000 terbentuknya UMKM baru atau entrepreneur baru kan. Nah, itu kalau pernah sering kita hitung, kalau dalam satu RT itu minimal ada 2 atau 3 pelaku UMKM baru, dikalikan 2000 RT itu sudah jelas angkanya. Belum ini yang dari sektor dari pembinaan dinas perdagangan, koperasi dan lain-lainnya. Ini program ini bagus sekali, dan saya juga mendapatkan banyak laporan karena kita ini di lapangan. Nah, ini kalau program ini bagus, saya sampaikan bagus Pak, bukan berarti saya stempel di DPRD kemudian jadi stempel pemerintah, tidak. Jujur saya akui bahwa Probebaya ini kita tidak bisa pandang sebelah mata. Hampir 99% bahkan 100% RT yang menyampaikan ke saya bahwa ini berdampak sangat positif ya. Bukan hanya sektor infrastruktur lingkungan, bukan hanya itu, sampai dengan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, pemberdayaan tadi yang sampai sampaikan, bahkan sampai dengan masyarakat yang miskin ekstrim tadi itu juga terkurangi dari program ini. Ada yang namanya di situ dibantu BPJS-nya dan lain sebagainya, karena program Probebaya ini juga mengakses ke sana. Ya, ini yang harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi ya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Yang tentunya ini yang paling penting lagi, pengawasan Pak Ananta ya, harus ditingkatkan, karena ini banyak sekali terkait laporan-laporan ya kan. Ya, kalau dulu di awal-awal para RT pada gampang ini tentang Probebaya pelaporannya, tapi seiring waktu mereka ada pelatihan-pelatihan, sepertinya sudah mulai adaptasi. Ya, kita harapkan dengan program itu juga mempercepat yang tema yang kita bahas ini ya, kota tanpa kumuh. Nah, ini juga masuk di RT-RT tadi itu. Yang paling penting semua RT itu memahami tentang ini semuanya. Nah, setelah itu mereka sering berinteraksi dengan masyarakatnya, kemudian sering ada pertemuan ya, sesama stakeholder semuanya, tokoh masyarakat, tokoh agama khususnya, ya gitu. Nah, kemudian supaya semuanya segera tercapai apa yang diinginkan Kota Samarinda, Pemkot Samarinda. Ya. Baik, ini waktu kita terbatas. Saya ingin ke Pak Ananta untuk menyampaikan closing statement, termasuk juga nanti Mas Dana ada hal yang juga bisa saya minta untuk disampaikan begitu ya. Silakan Pak Ananta terlebih dahulu, silakan. Baik, terkait dengan pengurangan kawasan kumuh, ini kami mengharapkan memang betul masyarakat mohon bisa berpartisipasi, dan saya yakin dengan Probebaya yang ditangani oleh RT, dan RT itu memulainya dengan rembuk warga yang di dalamnya ada tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya, mereka insya Allah terus akan melakukan perbaikan terhadap lingkungannya. Saya yakin dengan Probebaya ini bisa mengatasi pengurangan dari kawasan kumuh tersendiri. Itu seperti itu. Iya, baik. Terakhir Mas Dana, mungkin ada yang ingin disampaikan, termasuk ada yang spesial tampaknya kita lihat di depan ini ya. Ya, terima kasih. Pertama mengenai penanganan kawasan kumuh, hal yang paling penting tentu
kita nggak bisa mengabaikan penanganan kawasan kumuh hanya dari diri kita sendiri. Pelibatan sektor swasta, sektor mungkin baik pelaksana maupun pengembang dan lain sebagainya, bahkan sektor UMKM pun juga sebetulnya ingin melibatkan baik dalam program pemerintah maupun non program pemerintah yang sifatnya tepat sasaran. Kami mengapresiasi sebetulnya dan mendukung baik secara pribadi maupun secara kelembagaan, mendukung adanya terbentuknya forum PKP, karena selain amanah dari pemerintah juga ini kita bisa tahu tuh pemerintah bergerak di mana, kita akan dukung dari sektor yang lain agar penanganannya juga tepat sasaran. Perlu ada counter dari sisi yang lain sehingga dinamika pembangunan terjadi. Nah itu kami mendukung sekali, mudah-mudahan segera disambut baik oleh seluruh pihak. Yang terakhir dari kami sekaligus perkenalan, tadi mohon maaf belum sempat mengenalkan, kami dari Yayasan HRC Caritra yang bergerak di pengembangan kebijakan pemberdayaan khususnya masyarakat untuk perumahan permukiman. Kami juga sedang merambah ke kawasan pedesaan dengan menyusun master plan desa di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sedikit mudah-mudahan Bapak-Bapak berkenan menyampaikan sedikit gagasan dari kami. Ini karya dari rekan-rekan, ada dua ini. Dan ini ada buku Geliat Masyarakat Kalicode, rekan-rekan di Jogja. Ini memang kami base-nya di Jogja, ada di Kalimantan Selatan, Timur, Utara juga ada. Ini termasuk salah satu buku lainnya yaitu Klinik Rumah Sehat, yang memang bukunya kami buat semacam seperti modul, sehingga ini loh rumah sehat yang dimaksud untuk penanganan dari setiap bangunan, sehingga paling tidak penanganan rumah tidak layak huni itu bukan hanya layak tapi nyaman bagi si masyarakat. Secara simbolis mungkin kami serahkan ke Pak Subandi dulu. Ini yang paling dekat dulu ya. Ini mudah-mudahan jadi referensi dan gagasan juga nyampe ke rekan-rekan di bapak-bapak di legislatif. Silakan Pak Ananta sampaikan. Terima kasih. Baik. Demikian. Terima kasih banyak kepada narasumber Pak Ananta Faturrozi, Kepala Bapeda Litbang Kota Samarinda, Pak Subandi, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, dan juga terima kasih Mas Danadi Sukma, pengamat permukiman, sudah menyampaikan informasi dan sejumlah gagasan terkait dengan dukungan untuk mewujudkan Kota Samarinda bebas kumuh di sore hari ini dalam Publika. Dan akhirnya usai sudah perjumpaan kita di Publika sore hari ini, pemirsa, terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum dan sampai jumpa.